Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah perjalanan pernikahan yang penuh dengan kesedihan, ketakutan, dan kesalahpahaman. Seorang wanita yang merasa terabaikan oleh suaminya, yang tak pernah menyentuhnya setelah menikah, merasa terperangkap dalam hubungan yang kosong. Namun, di balik jarak yang semakin lebar antara mereka, ada sebuah rahasia besar yang akhirnya terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suaminya berperilaku seperti itu? Ikuti kisah ini dan temukan jawaban yang akan membuat hati Anda tergerak. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Pernikahan selalu jadi mimpi bagi banyak wanita, termasuk Nadine. Sejak kecil, ia membayangkan hari ketika ia akan berjalan di altar, mengenakan gaun putih, tersenyum di hadapan keluarga dan orang-orang tercinta, lalu mengucapkan janji suci bersama pria yang dicintainya. Nadine tidak pernah membayangkan bahwa di balik impian indah itu, ada kenyataan yang bisa sangat mengejutkan dan menyakitkan. Nadine menikah dengan Dirga, pria yang dikenal sebagai pribadi lembut, cerdas, sopan, dan penuh kasih sayang. Dirga bukan tipe pria yang romantis berlebihan, tapi cara dia memperlakukan Nadine sejak awal membuat siapapun iri. Ia selalu mendengarkan, menghargai, dan menjaga batasan dengan penuh hormat. Nadine merasa sangat beruntung bisa mendapatkan suami sebaik Dirga. Pesta pernikahan mereka berlangsung megah. Semua tamu memuji betapa serasinya mereka. Nadine tak henti-henti tersenyum, mengenang masa-masa pacaran mereka yang singkat tapi intens, lalu dilanjutkan dengan proses lamaran yang manis. Ia merasa hidupnya akhirnya lengkap. Ia siap menjadi istri yang baik, membangun keluarga, dan menjalani hidup penuh cinta bersama pria yang ia percaya. Namun, segalanya berubah sejak malam pertama. Malam itu, kamar hotel tempat Nadine dan Dirga menginap setelah pesta pernikahan terasa begitu mewah dan hangat. Tirai krem panjang menjuntai rapi, lampu-lampu temara menambah suasana romantis, dan taburan kelopak mawar di atas ranjang seolah menyambut malam penuh cinta. Nadine berdiri di depan cermin, mengenakan gaun tidur putih satin yang ia pilih sendiri dengan harapan malam pertama mereka akan menjadi momen paling indah dalam hidupnya. Wajahnya berseri, namun jantungnya berdebar kencang. Ia tersenyum kecil, gugup namun bahagia. Ini adalah malam yang ia impikan sejak remaja. Malam yang menandai awal hidup barunya sebagai istri dari pria yang ia cintai dan percayai sepenuh hati. Dirga masuk ke kamar setelah membersihkan diri. Ia mengenakan piyama simpel berwarna biru laut, rambutnya masih sedikit basah. Nadine menoleh dan tersenyum padanya, berharap Dirga akan menghampiri dan memeluknya. Tapi Dirga hanya berkata pelan, "Kamu cantik sekali malam ini, Nadine." Ucapan itu manis, namun tatapan matanya terlihat lelah. Ia lalu duduk di ujung ranjang, menarik napas dalam, dan menyandarkan punggungnya ke sandaran. Nadine menghampiri, duduk di sampingnya, dan dengan hati-hati menyandarkan kepala di pundaknya. "Capek ya, sayang?" tanyanya lembut. "Iya, banget, acara tadi benar-benar menguras tenaga. Semua orang minta foto, harus senyum terus. Belum lagi macetnya jalanan pas perjalanan ke sini," jawab Dirga sambil mengusap pelan kepala Nadine. Nadine mengangguk, mencoba memahami. Tapi dalam hatinya, ia berharap Dirga akan tetap mencoba memberi ruang untuk kebersamaan mereka malam itu. Ia bahkan sudah membayangkan momen mereka berdua, memulai malam dengan penuh keintiman, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Karena ia ingin merasa bahwa ia adalah istri, pasangan, bukan hanya teman sekamar. Namun, harapan itu perlahan memudar ketika Dirga merebahkan diri ke tempat tidur dan berkata, "Kita tidur ya, besok masih banyak yang harus diurus." Nadine terdiam. Ia menatap suaminya yang membelakangi dirinya, merasa bingung dan hampa. Ia tak ingin terlihat memaksa, apalagi egois. Jadi ia pun berbaring pelan di sisi tempat tidur, menarik selimut, dan memejamkan mata meski hatinya terasa berat. Di luar, lampu kota Jakarta masih menyala terang, tapi di dalam kamar, hati Nadine perlahan redup. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Dirga tetap menunjukkan perhatian, menanyakan kabarnya, membelikan makanan kesukaan,
bahkan sering mengantarnya kerja. Tapi ketika malam datang, jarak di antara mereka tetap sama. Tak pernah ada pelukan hangat sebelum tidur. Tak pernah ada ciuman mesra seperti yang dilakukan pasangan suami istri pada umumnya. Setiap malam, Nadine menatap punggung Dirga yang tertidur di sampingnya dengan hati yang bertanya, "Apa yang salah denganku?" Ia mencoba berdandan lebih cantik, mengenakan parfum favorit Dirga, bahkan menyiapkan makan malam romantis dengan lilin dan musik pelan. Tapi Dirga hanya memuji makanannya dan bilang, "Kamu istri yang luar biasa." Lalu kembali menjauh di malam hari. Semua itu membuat Nadine ragu pada dirinya sendiri. Ia mulai menatap tubuhnya di cermin dan bertanya, "Apa aku tidak cukup menarik? Atau ada yang salah dengan tubuhku?" Ia mulai membandingkan dirinya dengan wanita lain, teman kantornya, sepupunya, bahkan selebgram yang ia lihat di Instagram. Ia merasa kalah segalanya. Dan lebih dari itu, ia merasa kesepian. Kesepian yang menyakitkan. Karena ia tinggal serumah dengan seseorang yang mencintainya, tapi tidak pernah menyentuhnya. Di sebuah pagi, saat Nadine sarapan sendiri karena Dirga sudah berangkat kerja lebih awal, air matanya jatuh ke dalam kopi yang ia aduk perlahan. Ia merasa seperti sedang menjalani pernikahan sepihak, di mana cinta hanya mengalir dari satu arah. Sementara ia tak tahu apakah suaminya bahkan masih ingin bersamanya sebagai pasangan hidup, bukan sekadar teman hidup. Tapi ia belum tahu bahwa semua itu bukan karena dirinya kurang menarik atau tak dicintai. Ia belum tahu bahwa di balik sikap dingin Dirga, tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. Luka yang begitu dalam, sehingga menyentuh wanita yang kini menjadi istrinya saja terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap masa lalu yang belum selesai. Dan malam pertama yang sunyi itu, ternyata bukanlah akhir dari harapannya, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang lebih rumit, lebih menyakitkan, namun juga penuh makna. Hari-hari terus bergulir, tapi tak ada yang berubah dalam rumah tangga Nadine dan Dirga. Secara lahiriah, mereka tampak seperti pasangan harmonis. Mereka tertawa bersama saat makan malam, pergi ke undangan bersama, saling memberi kabar saat di kantor, dan tak jarang Nadine membagikan momen kecil di media sosial dengan caption penuh cinta. Tapi hanya Nadine yang tahu bahwa itu semua hanyalah topeng dari kehampaan yang ia simpan rapat-rapat di dalam hati. Sudah 3 bulan usia pernikahan mereka, namun Nadine masih tidur tanpa pernah disentuh sebagai seorang istri. Bukan karena Dirga kasar, bukan pula karena ada pertengkaran. Justru sebaliknya, Dirga terlalu baik. Ia selalu sopan, terlalu sopan, bahkan saat mereka hanya berdua. Dan itu membuat Nadine semakin bingung. Malam itu, setelah menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin kamar mandi sambil menangis diam-diam, Nadine memutuskan bahwa ia tak bisa terus seperti ini. Ia butuh kejelasan. Ia butuh keberanian untuk bertanya langsung pada pria yang telah bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjaganya, mencintainya, dan menerimanya seutuhnya. Setelah menyeka wajahnya, Nadine melangkah ke kamar. Dirga tengah duduk di ranjang, matanya sibuk menatap layar laptop, membaca beberapa laporan kerja. Pekerjaan, alasan yang belakangan ini selalu digunakan Dirga untuk menghindari kebersamaan mereka di malam hari. "Dirga," panggil Nadine pelan, namun cukup jelas untuk memutus keheningan. Dirga mengangkat wajahnya, tersenyum, "Iya, sayang." Nadine duduk di sebelahnya, menggenggam jemari suaminya. "Aku mau tanya sesuatu." Tatapan Dirga perlahan berubah, ada sedikit kegelisahan yang tampak samar di matanya. "Kenapa kamu gak pernah menyentuhku, Dirga?" Nadine bertanya, suaranya nyaris bergetar. "Kita udah 3 bulan menikah, tapi kamu bahkan belum pernah menyentuhku sebagai istri." Dirga terdiam. Ia menunduk. Nadine bisa merasakan jemarinya yang menggenggam tangan suaminya kini dingin, bahkan sedikit gemetar. "Apa aku kurang cantik? Kurang menarik? Atau kamu gak cinta sama aku?" Lanjut Nadine dengan suara yang perlahan pecah. Ia sudah menahan pertanyaan itu terlalu lama. Dirga masih terdiam. Lalu dengan suara sangat pelan, nyaris seperti bisikan, ia menjawab, "Aku cuma belum siap." "Belum siap?" Nadine mengulang dengan nada bingung. "Kenapa? Apa aku terlalu cepat? Atau kamu punya trauma?" Dirga menggeleng, tapi tak memberi penjelasan. Nadine menunggu. Tapi tak ada satupun kalimat tambahan yang keluar dari mulut suaminya. Hanya diam, dan senyum tipis yang terlihat seperti permintaan maaf. Nadine merasa frustrasi.
Ia sudah membuka hatinya malam itu, dengan harapan bisa mendapat kejelasan, tapi yang ia terima hanya tembok bisu. Seolah Dirga sedang bersembunyi, bahkan dari istrinya sendiri. "Aku ini istri kamu, Dirga," ucap Nadine pelan, menahan air mata yang kembali menggenang. "Kalau bukan ke aku kamu cerita, kamu mau cerita ke siapa?" Dirga hanya menjawab dengan pelukan. Pelukan itu hangat, erat, dan tulus. Tapi tetap saja, tidak menjawab, tidak menjelaskan, dan tidak menyembuhkan perasaan hampa di hati Nadine. Malam itu mereka tidur dalam diam. Tubuh mereka berdekatan, tapi jiwa mereka terpisah sejauh ribuan kilometer. Nadine tak lagi menangis, tapi ia tahu, hatinya mulai meletakkan tembok yang sama, tembok yang tadinya hanya Dirga yang punya. Esok harinya, saat Nadine masuk kerja, ia duduk termenung di meja kantornya. Pikirannya kosong. Ia tak bisa fokus. Rekan kerjanya, Tania, yang sudah seperti sahabat baginya, menyadari hal itu dan mendekat. "Kamu kenapa sih, Din? Kelihatan gak kayak biasanya?" tanya Tania sambil menyerahkan secangkir kopi. Nadine hanya tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Tan. Cuma lagi capek aja." "Capek jadi istri? Atau capek pura-pura bahagia?" tanya Tania sambil menatap tajam, seolah bisa membaca isi hati Nadine tanpa harus dijelaskan. Pertanyaan itu membuat Nadine nyaris menangis lagi. Ia pulang sore itu dalam kondisi lelah luar biasa, bukan karena pekerjaan, tapi karena hati yang terus menahan Tanya. Ia tahu, jika terus dibiarkan, kebisuan Dirga akan merenggangkan pernikahan mereka. Tapi yang tidak ia tahu, bahwa kebenaran yang selama ini ia cari bukanlah sesuatu yang bisa Dirga ungkapkan dengan mudah, karena itu adalah bagian dari masa lalunya yang paling gelap. Dan jika ia tahu, mungkin Nadine sendiri tidak siap mendengarnya. Namun satu hal yang pasti, malam itu Nadine mulai merasa sendirian, meski berada di sisi orang yang paling ia cintai. Dan rasa sepi itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan jika ia benar-benar tinggal sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti menanti sesuatu yang tak pernah datang. Nadine bangun setiap pagi dengan harapan bahwa hari itu akan berbeda. Mungkin Dirga akan menjelaskan. Mungkin ada waktu yang tepat. Mungkin semua ini hanya butuh waktu. Tapi minggu berganti minggu, dan jawaban tetap tak kunjung datang. Hingga akhirnya Nadine merasa cukup. Ia tak lagi bisa diam dalam ketidakpastian. Jika Dirga tak ingin berbagi, maka ia harus mencari tahu sendiri. Awalnya, Nadine mencoba cara yang paling sederhana, mencari petunjuk dari kebiasaan Dirga. Ia mulai memperhatikan suaminya lebih detail. Apa yang membuatnya cemas, apa yang ia hindari, dan bagaimana ekspresinya saat Nadine mencoba membahas kedekatan fisik mereka. Setiap gerak-gerik Dirga dianalisis dalam diam. Tapi semuanya tetap tidak memberi jawaban yang pasti. Hingga suatu malam, ketika Dirga sudah tidur lebih dulu, Nadine duduk di ruang tengah sambil menatap layar ponselnya. Jari-jarinya menggulir chat lama mereka sebelum menikah. Semuanya terlihat normal. Romantis bahkan. Tak ada satupun tanda bahwa pria itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Nadine menghela napas. Pikirannya kemudian mengarah ke satu hal, masa lalu Dirga. Ia sadar, selama mereka berpacaran, Dirga tak pernah benar-benar membicarakan tentang mantan kekasih, tentang kehidupan pribadinya sebelum bertemu dirinya. Ia tahu beberapa hal kecil, seperti sekolah Dirga, hobi, keluarga kecilnya. Tapi selebihnya kosong. Kenapa ya? Aku nggak pernah kepikiran untuk tanya lebih dalam dulu, gumamnya pada diri sendiri. Pagi harinya, Nadine memberanikan diri untuk mengunjungi ibu mertua, Bu Retno, tanpa memberitahu Dirga. Ia membawa kue dan beberapa buah tangan kecil, mencoba menyamarkan niat aslinya dengan alasan rindu dan ingin bersilaturahmi. Setelah ngobrol cukup lama, Nadine mulai menyentuh topik yang sebenarnya ingin ia gali. "Bu, waktu Dirga kecil, dia anaknya pendiam, ya?" tanya Nadine, berusaha menjaga nada tetap ringan. Bu Retno tersenyum, lalu mengangguk. "Iya, dari kecil memang dia nggak terlalu suka cerita. Tapi bukan anak yang bermasalah, ya, malah bisa dibilang terlalu sabar." Nadine tertawa kecil. "Kayaknya sampai sekarang masih gitu ya, Bu. Tapi, boleh nggak aku tanya sesuatu yang agak pribadi?" Bu Retno memandang Nadine sejenak, lalu mengangguk. "Tanya aja, Nak. Kalau ibu bisa jawab, ibu jawab."
Nadine mengatur napas. Dirga pernah punya hubungan serius sebelum sama aku? Pertanyaan itu membuat Bu Retno diam sejenak. Nadine bisa melihat mata wanita itu sedikit berubah. Seperti sedang menimbang-nimbang apakah pertanyaan itu layak dijawab. Pernah, jawab Bu Retno akhirnya. Tapi, itu sudah lama sekali. Sejak sebelum dia kerja. Kenapa putus, Bu? Tanya Nadine lagi, lembut. Bu Retno menatap Nadine dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara sedih dan ragu. Dirga sempat mau nikah. Tapi tunangannya ninggalin dia begitu saja. Seminggu sebelum hari pernikahan. Karena ternyata tunangannya selingkuh dengan sahabat Dirga sendiri. Nadine terdiam. Dunia seolah berhenti sesaat. Ia tak pernah membayangkan bahwa suaminya menyimpan luka sebesar itu. Luka yang tidak pernah ia ceritakan, luka yang mungkin belum sembuh hingga kini. Dia anak yang kuat, lanjut Bu Retno pelan. Tapi setelah kejadian itu, dia berubah. Jadi lebih tertutup, lebih berhati-hati. Dia nggak pernah bawa perempuan lagi ke rumah sampai kamu datang. Nadine menggigit bibirnya, menahan gejolak di dalam dada. Rasa sakit yang selama ini ia rasakan ternyata hanya permukaan dari luka yang lebih dalam di balik hati Dirga. Dan itu membuatnya merasa bersalah. Karena ia memaksa jawaban dari pria yang bahkan belum selesai menyembuhkan dirinya sendiri. Saat pulang ke rumah, Nadine menemukan Dirga sedang duduk di balkon, membaca buku. Untuk pertama kalinya, Nadine melihat pria itu bukan sebagai suaminya yang acuh, tapi sebagai seseorang yang pernah dikhianati sampai tak bisa percaya lagi pada cinta. Bahkan cinta dari istrinya sendiri. Ia duduk di sebelah Dirga, dan tanpa kata-kata, ia menggenggam tangannya erat. Aku ngerti sekarang, bisiknya pelan. Dirga menoleh cepat, matanya seolah panik. Ngerti apa? Nadine tersenyum tipis. Kenapa kamu belum siap? Dan, aku akan menunggu sampai kamu siap. Tapi kumohon, jangan diam aja. Aku istri kamu, Dirga. Aku di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menemani kamu sembuh. Mata Dirga mulai berkaca-kaca. Ia tak berkata apa-apa, tapi genggaman tangannya menguat. Nadine tahu, untuk pertama kalinya, Dirga mulai membuka pintu hatinya yang lama tertutup. Namun ia juga tahu, jalan menuju kepercayaan itu belum selesai. Dan jauh di dalam hatinya, Nadine mulai merasa bahwa perjuangan barunya baru saja dimulai. Sejak malam Nadine mengatakan bahwa ia mengerti dan akan menunggu Dirga. Suasana rumah mereka berubah. Tidak drastis. Tidak tiba-tiba menjadi mesra atau romantis seperti pasangan di sinetron. Tapi lebih hangat. Ada keheningan yang tidak lagi menyesakan, melainkan menenangkan. Dirga memang belum sepenuhnya terbuka, tapi setidaknya ia tidak lagi menjauh. Tatapannya pada Nadine lebih lembut. Pelukannya terasa lebih lama, dan yang paling penting, ia mulai bercerita, meski perlahan dan terbata. Malam itu, usai makan malam bersama, Dirga mengajaknya duduk di ruang tengah. Tanpa TV, tanpa gangguan dari ponsel. Hanya mereka berdua. Nadine, katanya pelan, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Ada hal yang harus kamu tahu. Tapi aku mohon, jangan dulu menyela sampai aku selesai cerita. Aku takut kalau kamu tahu semuanya, kamu akan pergi dari aku. Nadine menatapnya dengan tenang, meski hatinya mulai berdetak lebih cepat. Ia hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa ia siap mendengarkan. Dirga menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara. Dulu, waktu aku kuliah di Bandung, aku punya sahabat sekaligus teman satu kos. Namanya Dika. Kami sudah seperti saudara. Kemana-mana bareng, saling bantu, dan saling percaya. Suatu hari, aku dikenalkan dengan seorang perempuan, tunanganku yang dulu. Namanya Sari. Dirga berhenti sejenak. Tangannya menggenggam lututnya sendiri erat-erat. Nadine hanya diam, menunggu. Kami pacaran 2 tahun, lalu bertunangan. Tapi selama itu, aku nggak tahu kalau ternyata Sari dan Dika mereka punya hubungan di belakangku. Mereka bahkan udah jalan hampir setahun. Dan yang paling menyakitkan, seminggu sebelum hari pernikahan, Sari pergi. Tanpa pesan, tanpa penjelasan. Aku tahu dari orang lain bahwa dia pergi karena menikah siri dengan Dika. Air mata mulai menggenang di mata Dirga. Tangannya mulai gemetar,
Dan Nadine segera menggenggamnya erat. Aku bukan cuma ditinggal, tapi aku merasa kehilangan dua orang yang paling aku percaya dalam hidupku. Sejak itu, aku nggak percaya lagi sama hubungan, sama cinta. Aku trauma. Setiap kali dekat sama perempuan, aku takut. Takut kalau aku terlalu sayang, mereka bakal ninggalin aku. Dirga menatap Nadine, wajahnya tampak rapuh. Aku takut kamu juga bakal ninggalin aku. Nadine, aku takut kalau aku terlalu dekat, kamu akan pergi. Karena itu aku jaga jarak. Aku sayang kamu, tapi aku juga takut kamu hancurin aku. Hening sejenak. Lalu Dirga menunduk, menahan tangis. Nadine tak bisa lagi menahan air matanya. Ia memeluk Dirga erat. Memeluk semua luka yang akhirnya diperlihatkan. Tangannya membelai punggung pria itu dengan lembut. Seperti mengatakan bahwa ia tidak akan kemana-mana. Kamu nggak sendiri, Dirga, ucap Nadine dengan suara parau. Aku di sini. Aku bukan mereka. Dan aku nggak akan pergi. Dirga menangis dalam pelukan Nadine malam itu. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan Nadine hanya memeluknya, terus dan terus, sampai isak itu mereda. Malam itu mereka tidak berbicara banyak lagi. Tapi pelukan itu adalah bentuk komunikasi paling jujur yang pernah mereka lakukan sejak menikah. Tak ada lagi jarak. Tak ada lagi tembok. Esok harinya, Nadine bangun lebih pagi. Ia menyiapkan sarapan dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. Rasanya seperti membuka lembaran baru, meski jalan di depan masih panjang. Saat Dirga keluar kamar, matanya sembab tapi ekspresinya lega. Ia menghampiri Nadine, memeluk dari belakang, lalu berbisik, "Terima kasih karena nggak menyerah." Nadine membalikkan badan, menatap mata suaminya dalam-dalam. "Kita menikah bukan untuk saling meninggalkan, Dirga, tapi saling menyembuhkan." Dirga hanya tersenyum, tak berkata-kata. Tapi Nadine tahu, kata-kata itu sudah sampai ke hati yang terdalam. Untuk pertama kalinya, Nadine merasa yakin bahwa cinta bisa menyembuhkan. Bahwa luka sebesar apapun, bisa perlahan pulih. Asal ada seseorang yang tetap tinggal dan menggenggam tangan, meski gelap dan menyakitkan. Dan malam itu, saat mereka kembali ke kamar, Dirga mencium kening Nadine dengan lembut. Sebuah tanda bahwa dirinya mulai membuka hati. Bukan hanya untuk mencintai, tapi juga untuk kembali percaya. Pagi-pagi sekali, cahaya matahari menyusup lewat jendela kamar mereka. Nadine membuka mata perlahan dan mendapati Dirga masih tertidur di sampingnya. Wajahnya tampak lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Dirga terlihat benar-benar damai dalam tidurnya. Dan itu membuat hati Nadine menghangat. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu. Malam ketika Dirga membuka luka masa lalunya dan Nadine memilih untuk tetap tinggal. Meski belum sepenuhnya pulih, Nadine bisa merasakan adanya perubahan. Dirga mulai membiarkan dirinya disayangi. Ia mulai menyentuh tangan Nadine lebih dulu, mengecup keningnya setiap pagi sebelum berangkat kerja, dan menatapnya seolah ada rasa syukur karena Nadine ada. Hubungan mereka belum sempurna, tapi terasa nyata. Dan Nadine tahu, kejujuran itu adalah awal dari proses penyembuhan. Namun, luka masa lalu tidak bisa hilang dalam semalam. Ada hari-hari di mana Dirga masih tampak murung. Ada malam ketika Nadine melihat matanya kosong seolah dibayangi ketakutan akan kehilangan. Dan Nadine tidak memaksa. Ia hanya ada, menemani, mendengarkan, dan menguatkan, semampunya. Sampai pada suatu malam, ketika hujan turun deras di luar jendela, Dirga menarik Nadine ke pelukannya. Mereka duduk di sofa ruang tengah, berselimut bersama. "Aku sadar," ucap Dirga tiba-tiba, "kalau selama ini aku terlalu tenggelam dalam ketakutan yang aku ciptakan sendiri." Nadine menatapnya lembut. "Itu bukan salah kamu. Tapi aku menyakitimu. Aku tahu. Aku biarkan kamu sendiri dalam pernikahan kita. Padahal kamu nggak pernah salah." Dirga mengusap punggung tangan Nadine. "Harusnya aku percaya padamu sejak awal." Nadine menggeleng pelan. "Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Dan aku juga salah karena berharap semua akan langsung sempurna. Tapi sekarang kita udah di titik ini, Dirga. Kita udah mulai jalan bareng. Dan aku nggak akan mundur." Dirga menatap Nadine dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. "Aku mau berubah, Nadine.
Aku mau belajar percaya. Aku mau kita mulai dari awal, benar-benar dari awal. Sebagai pasangan suami istri. Bukan cuma sebatas di kertas, tapi di hati. Kalimat itu membuat Nadine nyaris menangis. Ia memeluk Dirga erat, menenggelamkan wajahnya di dada pria itu. Aku tunggu hari itu, bisiknya. Dan hari itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Malam berikutnya, Dirga menyiapkan makan malam sendiri. Ia belajar dari YouTube, katanya. Masakan itu mungkin bukan yang ternak. Tapi niat yang menyertainya membuat Nadine merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Setelah makan malam, Dirga berdiri di depan Nadine dan mengulurkan tangan. Boleh aku ajak kamu berdansa? Meski tanpa musik. Nadine tertawa kecil, tapi mengangguk. Mereka berdansa pelan di ruang tamu, hanya ditemani suara rintik hujan yang masih turun. Dirga memeluk Nadine erat. Aku sayang kamu. Nadine memejamkan mata. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya mendapatkan yang selama ini ia tunggu. Kejujuran, cinta, dan keberanian untuk sembuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dirga menyentuh Nadine bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Bukan karena tuntutan, tapi karena kerinduan yang tulus. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Hanya keintiman yang terlahir dari saling percaya dan saling menerima. Tak ada kata-kata yang cukup menggambarkan bagaimana rasanya. Tapi Nadine tahu, di pelukan suaminya malam itu, ia tidak hanya mencintai. Ia juga disembuhkan. Dan bagi Dirga, malam itu bukan hanya tentang mendekap istrinya, tapi tentang melepaskan beban masa lalu dan memeluk harapan baru. Bersama wanita yang ia pilih untuk menjadi rumah, satu-satunya tempat di mana ia bisa pulang tanpa rasa takut. Esok paginya, Nadine menatap wajah suaminya yang tertidur dan tersenyum. Ia tahu luka di hati Dirga belum sepenuhnya hilang. Tapi luka itu kini tak sendiri. Ia bersedia menjadi obatnya, dengan kesabaran, kasih sayang, dan cinta yang tak bersyarat. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa dicintai. 2 tahun telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika dua hati yang lama terpisah oleh luka, akhirnya bersatu karena keberanian untuk saling menyembuhkan. Dan hari-hari setelahnya, meski tidak selalu mudah, berjalan dalam irama yang jauh lebih tenang dan penuh makna. Nadine berdiri di depan kaca, mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading. Tangannya mengusap pelan perutnya yang mulai membuncit. Senyumnya merekah, wajahnya bersinar. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Tapi yang membuat momen ini lebih istimewa adalah satu hal kecil yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah kehidupan baru, bukti cinta mereka yang dulu nyaris tak sempat tumbuh. Dirga masuk ke kamar, membawa nampan berisi sarapan dan setangkai bunga mawar merah yang masih segar. Ia tersenyum saat melihat Nadine, lalu meletakkan nampan di meja kecil di dekat jendela. Selamat ulang tahun pernikahan, istriku, ucap Dirga, mencium kening Nadine lembut. Selamat juga, suamiku, balas Nadine dengan mata berkaca-kaca. Tak pernah terpikir oleh Nadine bahwa perjalanan pernikahannya akan berakhir di titik seperti ini. Dulu, ia sempat ingin menyerah. Sempat merasa pernikahan ini hanya formalitas. Tapi ternyata, ketika dua orang memilih untuk tidak lari dari luka masing-masing dan justru saling menggenggam tangan, cinta bisa tumbuh dari puing-puing kepercayaan yang hancur. Kini, rumah mereka tidak lagi sunyi, tidak lagi dingin. Dirga tak pernah melewati pagi tanpa mengecup perut Nadine dan menyapa bayinya. Ia selalu bilang, ayah cinta kamu dan ibu kamu, lalu menempelkan telinganya ke perut itu dengan senyum lucu. Nadine tahu, Dirga bukan lagi pria yang takut mencintai. Ia bukan lagi seseorang yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia telah berubah. Tidak dalam semalam, tidak juga tanpa jatuh bangun. Tapi perlahan-lahan, satu persatu lapisan dinding yang selama ini membelenggu hatinya, runtuh. Digantikan oleh keberanian untuk membuka diri, menyayangi, dan menerima kasih sayang. Sore itu, mereka duduk bersama di taman belakang rumah. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga-bunga yang ditanam Nadine sendiri. Kadang aku masih gak percaya, ucap Dirga, menggenggam tangan Nadine, kalau aku bisa bahagia lagi. Nadine menoleh, menatap suaminya penuh cinta. Karena kamu memilih untuk sembuh. Dan karena kamu berani. Dirga mengangguk.
Dan karena kamu tetap tinggal, meski aku sempat mendorongmu pergi. Nadine terdiam sejenak. Lalu ia berkata, aku juga punya masa lalu, Dirga. Tapi aku nggak mau biarkan itu merusak masa depan kita. Aku tahu rasanya takut kehilangan. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau kita menyerah sebelum mencoba. Dirga tersenyum. Senyum yang dulu langka, tapi kini menjadi bagian dari kesehariannya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menciptakan semburat jingga yang hangat. Nadine menyandarkan kepalanya di bahu Dirga. Mereka terdiam, menikmati momen kecil yang terasa besar. Luka itu mungkin tak pernah benar-benar hilang. Tapi mereka tak lagi membiarkannya berdarah sendirian. Luka itu telah menjadi bagian dari cerita mereka, bukan sebagai penghalang, tapi sebagai pengingat, bahwa cinta yang bertahan bukanlah cinta tanpa luka, melainkan cinta yang tetap memilih bertahan, meski harus berdarah terlebih dulu. Dan ketika bayi mereka lahir beberapa bulan kemudian, Dirga menangis di ruang bersalin. Tangis bahagia, tangis penyembuhan. Ia menggendong putrinya dengan tangan yang dulu penuh ketakutan, kini penuh keberanian. Ia berjanji, di hadapan Nadine dan anak mereka, bahwa ia akan mencintai tanpa syarat. Bahwa masa lalu tak akan lagi mencuri masa depan mereka. Bahwa rumah tak lagi tempat yang sepi dan dingin, tapi tempat di mana cinta selalu bisa pulang. Dan Nadine ia tahu kini, bahwa perjuangannya tak sia-sia. Ia tidak hanya menyelamatkan pernikahannya, tapi juga menyelamatkan hati seseorang yang hampir tak percaya bahwa ia layak dicintai. Karena terkadang, cinta tidak datang dalam bentuk pelukan hangat di awal, tapi dalam kesabaran, dalam pengampunan, dan dalam keberanian untuk tetap tinggal, meski dunia meminta kita pergi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.